Halo, hai guys, ketemu lagi sama Sinau bareng MP ya. Kali ini tema konten kita tentang ratu-ratu Nusantara ya. Walaupun toh mungkin nanti hanya beberapa ya yang disebutkan, terutama yang Mae sudah pernah bertemu. Wah, ini bisa dibilang salah satu pengalaman pribadi. Saat itu Mae ketika bertapa di Lombok sempat diperlihatkan sosok seorang wanita sedang bertapa di atas batu kolumnar. Mae melihat batunya itu tersusun-susun. Beliau menghadap ke selatan kalau nggak salah. Beliau menghadap ke selatan di atas batu kolumnar. Di sekitarnya itu ada apa itu namanya? Seperti lapangan luas lapangan rumput kayak gitu ya, lapangan rumput yang luas. Terus ada ya sedikit benteng-benteng batu gitulah yang tidak lengkap lah, seperti reruntuhan begitu. Nah, Mae awalnya tidak tahu bahwa ini seorang wanita ya. Dia bertapa telanjang guys, telanjang, cuman wadinya itu tidak diperlihatkan oleh semesta pada Mae ya. Artinya beliau ditunjukkan bukan untuk dipermalukan. Sorry guys, masih batuk. Jadi beliau rambutnya panjang menutupi area depan ya. Beliau duduk bersila. Awalnya Mae tidak tahu, badannya kurus, kulitnya putih. Mae tidak tahu bahwa itu perempuan. Mae tahu itu perempuan dari lengannya. Wajahnya juga nggak terlalu jelas, Mae sudah lupa. Lengannya itu kecil karena kurus ya, putih gitu. Oh, lengannya wanita. Nah, karena Mae kaget ya, Mae tersadar gitu ya. Itu kan ketika Mae sedang meditasi di gunung yang Mae pernah ceritakan di Lombok. Terus Mae tidak tahu sama sekali siapa beliau. Sampai akhirnya ada pemberitahuan bahwa beliau adalah sosok seorang ratu yang sedang bertapa. Ratu siapa yang bertapa telanjang? Begitu. Ternyata Ratu Kalinyamat. Mae berpikir, apa maksud Mae ditunjukkan beliau yang sedang bertapa telanjang itu? Akhirnya Mae dapatkan pesannya bahwa ketika engkau bertapa, ya engkau harus telanjang. Dalam arti engkau menanggalkan segala keduniawian. Engkau harus meninggalkan segala keduniawian, meninggalkan segala glamoritas gitu ya. Meskipun engkau seorang ratu, gitu. Meskipun mungkin engkau orang yang penuh dengan kemewahan misalkan seperti itu. Intinya begitu. Jadi harus melepaskan semuanya, segala atribut apapun itu ketika engkau sedang bertapa. Apa sih bertapa? Bertapa itu tafakur. Tafakur itu mendekat ke Tuhan maksudnya, dengan cara diam ya. Bertapa tidak harus di gunung, tidak harus di hutan. Ya Mae melakukannya, tapi tidak harus seperti itu. Intinya adalah engkau diam ya. Aku ini punya anak istri, Mak. Terus tapi wangsit wisikku aku harus bertapa. Nah maksudnya kita poseng piye sik gitu loh. Siapa yang memberi wisik kepadamu? Jika memang itu engkau anggap wisik dari, maksudnya engkau dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, berarti kan anak istrimu ini kan dicukupi gitu loh. Apa yang kau khawatirkan? Sekarang memang bukan zamannya lagi bertapa di gunung. Meskipun Mae juga melakukannya, karena Mae melakukannya bukan karepe dewe. Mae sedang diperjalankan. Dan jika engkau memang diperjalankan, ya sudah, ikuti. Begitu. Oke, kembali ke Ratu ya. Jadi beliau Ratu
Kali Nyamat. Mae dipelajarkan tentang beliau yang bertapa telanjang dalam arti yang tidak sebenarnya, begitu. Meskipun menurut cerita beliau bertapa telanjang, Mae juga tidak tahu, tapi itu yang Mae lihat. Banyak pesan-pesan di situ, ya. Beliau adalah sosok wanita yang melampaui zamannya. Ya, siapa tidak kenal Ratu Kali Nyamat? Portugis pun mencatat tentang sejarah siapa beliau. Jadi di dalam catatan di buku-buku di Portugis sana, Ratu Kali Nyamat itu dideskripsikan sebagai seorang ratu yang kaya raya, cantik, berwibawa, pemberani, sakti, seperti itu. Ini musuh loh, yang mencatat itu musuh loh. Biasanya kalau musuh kan dia menjelek-jelekan musuhnya. Nah ini enggak, banyak buku-bukunya. Engkau bisa melihat di internet juga. Ya, buku tentang Ratu Kali Nyamat menurut orang Inggris. Nah, dulu kan Ratu Kali Nyamat pernah bertempur melawan Portugis. Ya. Jadi beliau ini seorang ratu yang pemberani, yang melampaui wanita di zamannya saat itu. Abad berapa? 15. Sudah sangat lama. Saat itu kan wanita masih hanya masak, manak, ngono gitu ya. Nah, ini tidak. Beliau sangat luar biasa, sudah berani melawan Portugis saat itu. Mengirimkan armadanya yang begitu luar biasa, armada lautnya ya. Dan dikenal kaya karena beliau sepertinya pedagang kapal. Di sana ada bandar yang beliau membuat perusahaan gitu ya, perusahaan kapal-kapal yang dibeli oleh orang-orang asing. Betapa hebatnya leluhur kita dulu. Oke, kenapa Ratu Kali Nyamat akhirnya disebut sakti sama mereka? Ya. Karena Ratu Kali Nyamat ini kan pertapa. Kenapa dia bisa melampaui pemikiran orang-orang kebanyakan saat itu? Karena beliau ini seorang pertapa. Seorang pertapa itu sering mendapatkan wisik, ya, bahkan dari masa depan, seperti itu, ataupun masa lalu. Kalau masa lalu lebih mudah, masa depan. Ya, kenapa beliau akhirnya mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda. Bahkan Mae pun sering sekali mendapatkan wisik dengan bahasa-bahasa asing, yang Mae sendiri setelah mendapatkannya harus belajar lagi. Ya, bahasa-bahasa dari Mesir kuno, bahasa-bahasa Ibrani, bahasa-bahasa pokoknya bahasa yang angel-angel, seperti itu. Nah, rata-rata pertapa begitu, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan, karena sosok perempuan ini adalah tempat turunnya wahyu memang, atau wadahnya, jadi memang sepertinya wanita ini lebih ketika dia dapat wahyu itu bisa lebih detail gitu. Sepertinya begitu.